harga properti itu cenderung meningkat setiap tahun. Ya, tapi kita bisa memanfaatkan program-program yang diberikan oleh pemerintah. Kayak contohnya ya, ini memang kayak program dukungan pemerintah yang kayak ada bebas PPN. Itu lumayan loh, karena bebas PPN sebesar 10%. Ngajuin KPR dapat cashback 5 juta. Pengajuan KPR online jadi lebih mudah di rumah 123. Selain pilihan banknya beragam, prosesnya juga mudah, cepat, dan aman. Cukup sekali apply, bisa langsung ke beberapa bank sekaligus. Nah, setelah disetujui, kamu bakal dapetin cashback senilai 5 juta rupiah. Ayo, ajukan KPR-mu sekarang di rumah123.com/cari KPR. Urusan KPR mudahnya di Rumah 123. Hai Property People, ketemu lagi sama gue Ruby Herman di program Kata Ruby. Di program Kata Ruby ini gue bakal menjawab pertanyaan dan keresahan dari Property People yang terkait sama urusan properti. Jangan khawatir, gue bakal jawabin pertanyaan kalian satu-satu pakai bahasa yang gampang dimengerti kok. Buat Property People yang pengen nanya, juga langsung aja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini dan sertakan nama IG kalian, atau kalian juga bisa tulis di kolom komen Instagram rumah123.com. Gue bakal pilih beberapa pertanyaan buat dibacain di setiap episode ya. Jangan lupa mention account IG gue @rubyherman karena ada hadiah menarik menanti buat Anda. Oke, kita masuk nih ke pertanyaan pertama. @city_siho. Kelebihan dan kekurangan bisnis properti apa aja mas? Wah, bicara soal bisnis properti ini sebenarnya luas. Kita mau bahas soal kelebihan dan kekurangannya. Nah, bisnis properti, ada juga orang yang berbisnis properti sebagai property agent. Itu juga masuk dalam bisnis properti loh. Nah, property agent ini dia menghubungkan antara si pembeli dan penjual. Ketika terjadi transaksi, malah dapat uang, dapat fee, dapat income. Nah, itu juga menjadi bagian bisnis properti. Nah, modalnya kecil dan nggak terlalu besar ya. Kelebihannya adalah nggak ada resiko yang cukup besar gitu, karena dia mencarikan penjual dan pembeli. Nah, kalau kekurangannya, mungkin kalau bicara kekurangannya ya, ini tergantung bagaimana kapan lakunya gitu kan, bagaimana mix and match-nya. Nah, kemudian itu satu sebagai agent properti. Yang kedua bisa juga sebagai kantor broker atau kantor agent properti, di mana kantor itu mengelola agent-agent properti, membangun tim untuk jualan properti. Nah, ini mulai masuk ke bisnis yang lebih besar. Nah, kelebihannya karena punya tim yang banyak, yang pasti peluang terjadinya transaksi lebih banyak. Tapi kalau bicara kekurangannya, butuh modal yang lumayan, karena butuh bikin izin PT-nya, kemudian juga sewa kantor, kemudian untuk SDM-nya dan lain sebagainya, itu pasti membutuhkan dana yang lumayan. Saran saya lebih baik step by step, mulai dari agent properti dulu. Kalau sudah dapat income-nya lumayan besar, baru memulai sebagai kantor agent properti. Nah, yang ketiga yaitu sebagai developer. Nah, developer ini bicara yang membangun properti, mengembangkan properti. Nah, kalau ini kelebihannya, income-nya mungkin lebih besar, ya kan? Karena dalam jualan properti itu kan ada keuntungan yang marginnya lumayan tinggi. Nah, tapi bicara kekurangannya, pasti balik lagi nih sama modal dan juga skill dalam mencari lokasi tanah dan mengembangkan konsep-konsep yang untuk dipasarkan. Nah, jadi bisnis properti ini luas. Itu saya baru bicara tentang 3. Masih banyak lagi. Ada yang bangun hotel, ada juga yang bangun office tower. Nah, bicara soal bisnis properti ini luas sekali, dan tahu nggak, bisnis properti ini mempengaruhi bisnis-bisnis lainnya. Ada kurang lebih 181 bisnis. Kayak misalnya untuk bisnis ada cat, kemudian juga ada kayu, kemudian ada aluminium dan lain sebagainya. Nah, semakin bisnis properti ini berkembang, tentunya akan menggerakkan roda ekonomi yang ada di Indonesia. Oke, semoga bermanfaat ya RCT. Nikmati bunga KPR terbaik dari berbagai pilihan bank di Rumah 123. Ada juga cashback 5 juta rupiah buat kalian yang beruntung. Pokoknya urusan KPR mudahnya di Rumah 123. Yuk,
klik sekarang juga www.rumah123.com/cari-KPR/#cashback-KPR. Nah, selanjutnya di n.a_nita. Pertimbangan apa yang harus kita perhatikan sebelum menentukan bahwa properti ini tepat untuk dibeli? Wah, ini dalam nih Nita, sebenarnya milih properti kayak milih calon suami, ya harus banyak kriteria gitu kan ya. Oke, apalagi tentunya beli properti ini kan buat jangka panjang. Nah, lebih baik luangkan waktu, investasikan waktu untuk search secara deep gitu ya. Jadi misalnya mau pilih lokasinya, ya, areanya. Nah, lihat dulu apakah daerahnya berkembang, cocok nggak nih tinggal di sini. Ya, lebih baik sering untuk survei, ya. Kemudian juga pilih rumah atau apartemen nih. Nah, ini juga mesti dipertimbangkan. Ya kan, kalau misalnya rumah mungkin dari sisi ruangannya lumayan luas, tanahnya ada, ya. Kalau apartemen mungkin keunggulannya di sisi fasilitas dan juga lokasinya biasanya prime. Nah, jadi balik lagi yang menentukan seberapa penting dan seberapa cocoknya properti tersebut untuk Anda pilih. Karena ini kan sifatnya luas dan sifatnya ini menjadi long term, ya. Kalau udah pilih, tentunya kita akan ya tinggal di sana, beraktivitas di sana, ya membangun rumah tangga di sana. Nah, jadi itu ya. Dan kemudian juga dalam menentukan itu kita juga cocokin sama budgetnya kita gitu kan. Kalau pilih propertinya udah tepat dan sesuai kebutuhan dan juga kita pilih yang developer yang tepat, kantongnya pas, nah maka menjadi ideal. Tapi segala sesuatu kita bisa search dulu. Nah, kalau yang bingung searchnya di mana, bisa searchnya di rumah123.com dan juga bisa lihat nih harganya berapa. Terus kemudian juga ada program-program yang mendukung property people untuk mencari properti. Oke, semoga bermanfaat dan semoga menemukan properti idamannya. Nah, buat property people yang pengen nyari produk KPR yang cocok dan hitung-hitungannya yang sesuai budget, sekarang kamu bisa cari tahu info komplit seputar KPR di Rumah 123. Selain itu, Rumah 123 juga siap bantuin kamu mulai dari nyari sampai ngajuin KPR online. Buruan, klik rumah123.com/cari-KPR. Urusan KPR mudahnya di Rumah 123. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Aduh, senang banget nih, banyak sekali yang bertanya. Tentunya kebutuhan properti menjadi impian yang tercapai. Semoga bermanfaat ya. @randy_octavian. Cara aman agar kita bisa memiliki rumah untuk investasi jangka panjang itu gimana sih? Dan menurut Mas, itu untuk beli hunian tunggu cukup ada uangnya atau kejar promo atau diskon? Oke, good banget. Nah, bicara soal properti, bicara soal penawaran-penawaran, memang banyak sekali ya. Nah, kita bisa lihat nih, karena gini, harga properti itu cenderung meningkat setiap tahun. Ya, tapi kita bisa memanfaatkan program-program yang diberikan oleh pemerintah. Kayak contohnya ya, ini memang kayak program dukungan pemerintah yang kayak ada bebas PPN. Itu lumayan loh, karena bebas PPN sebesar 10%. Anggapnya kayak rumah didiskon 10% waktu masa pandemi di tahun 2021. Tapi kan itu nggak terulang kembali kan. Oke, tapi kita bisa cari juga properti-properti yang mungkin lagi kayak misalnya lagi promo ya, ada yang diskon DP, ada juga biaya BPHTB yang dibayarin ya. DP-nya juga bisa dibayarin. Kemudian ada lagi yang mungkin full furnish ya. Jadi tinggal lihat aja mana yang lagi promo. Dan kalau menurut saya untuk pembelian properti memang harus direncanakan. Uangnya itu harus disiapkan ya. Mungkin nggak 100%. Enaknya untuk beli properti ini enaknya ada yang bantuinnya dengan cara kredit atau KPR. Kalau mungkin beli produk lain ya kan, itu harus cash keras gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kayak beli saham ya misalnya nilai sahamnya itu yang didapat. Tapi kalau kita beli properti, kita bisa beli dengan DP. Kayak misalnya DP 5% bisa membeli properti yang senilai 100% gitu kan ya. Nah, itu jadi keuntungan. Tapi tetap aja memang ada bunga dan ada hal-hal lainnya yang perlu disiapkan. Jadi kita bisa ancar-ancar nih ya, uang yang terkumpul berapa buat DP,
kemudian juga dana darurat juga kita udah siapin, asuransi juga kita udah siapin sehingga kita aman. Dan enaknya lagi membeli properti ini kita bisa lihat fisiknya ya, apalagi kalau yang propertinya udah jadi kita bisa gunakan, jadi belum lunas tapi kita udah bisa pakai dulu ya. Bahkan kalau bicara soal investasi, banyak properti yang mungkin baru DP terus kemudian baru bayar cicilan beberapa bulan, harganya udah mengalami kenaikan. Apa sih kuncinya? Pertama, properti tersebut di daerah yang sedang berkembang ya. Saya ajak teman property people lihat ke 10 tahun yang lalu. Ketika ada properti yang berkembang di daerah yang di sana lagi dibangun jalan tol ya, waktu jalan tolnya belum jadi, harga propertinya masih rendah gitu kan ya. Property people bisa cek deh di beberapa tempat ya, harganya masih rendah. Tapi ketika jalan tolnya udah jadi beroperasi, tiba-tiba mengalami kenaikan yang lumayan. Jadi itu bagus banget dan ilmu pasti buat yang cari properti yang berada di daerah berkembang. Kalau nggak percaya silakan buktikan. Apalagi berada di daerah kayak misalnya lagi pembangunan LRT, lagi pembangunan MRT, dan juga lagi pembangunan stasiun gitu kan ya. Karena ketika ada aktivitas yang ramai dan banyak orang yang berkunjung di sana, otomatis harga propertinya jadi meningkat dan itu bisa dibilang seperti ilmu pasti. Tinggal bagaimana kita berani take action atau enggak. Oke, nah semoga bermanfaat dan sukses terus yang buat lagi nyari properti. Nah, property people, terima kasih ya udah nonton episode ini. Semoga jawabannya memuaskan. Kalau ada pertanyaan apapun seputar properti, tulis aja di kolom komentar YouTube atau Instagram Rumah 123 ya. Jangan lupa sertakan nama akun IG kalian dan mention akun Instagram gue juga. Buat kalian yang mau nyari inspirasi rumah dengan desain unik dan beragam, jangan lupa saksikan review rumah spesial desain di channel YouTube-nya Rumah 123 ya. Dapetin juga informasi lengkap tentang properti dengan subscribe YouTube channelnya Rumah 123 sekarang juga. Jangan lupa like dan share video ini ke teman atau kerabat lo yang masih suka bingung soal properti ya. Buat urusan hunian mulai dari nyari sampai nempatin rumah baru, rumah123.com selalu ada buat kamu. Gua Ruby Herman, sampai jumpa di program Kata Ruby berikutnya. Bye-bye. Ngajuin KPR dapat cashback 5 juta. Pengajuan KPR online jadi lebih mudah di Rumah 123. Selain pilihan banknya beragam, prosesnya juga mudah, cepat, dan aman. Cukup sekali apply, bisa langsung ke beberapa bank sekaligus. Nah, setelah disetujui, kamu bakal dapetin cashback senilai 5 juta rupiah. Ayo, ajukan KPR-mu sekarang di rumah123.com/cari KPR. Urusan KPR mudahnya di Rumah 123.